Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumi Yuningsi. Saya mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum dari Universitas Juanda. Di sini saya akan nge-review materi hukum pidana pertemuan kedua yang diampu oleh Ibu Prof. Dr. Haji Heni Nur Aini SHMH dan Bapak Dr. M. Rendi Eridayanti SHMH. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan dengan perbuatan jahat. Dilihat dari isinya terdiri dari yang pertama, perbuatan pidana atau criminal act, yang kedua, pertanggungjawaban pidana. Lalu terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, unsur-unsur tindak pidana. Yang pertama, unsur objektif, yaitu yang berada di luar dari diri pelaku. Yang kedua, unsur subjektif, yaitu yang terdapat di dalam diri pelaku. Berikut yang merupakan unsur objektif ialah yang pertama, perbuatan atau kelakuan. Yang kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang ketiga, unsur melawan hukum. Yang keempat, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Yang kelima, unsur yang memberatkan. Yang keenam, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana, yaitu contohnya mengambil perbuatan orang lain, berisi dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi, barang siapa mengambil sesuatu barang yang milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 60 rupiah. Selanjutnya, unsur subjektif. Yang pertama yaitu kesengajaan atau dolus. Yang kedua, kealpaan atau culpa. Yang ketiga, niat atau furnemen. Yang keempat, maksud atau ogmer. Yang kelima, dengan rencana terlebih dahulu atau mit forbi dahtirat. Yang keenam, perasaan takut atau phrase. Contohnya terdapat dalam pasal 338 KUHP, yaitu merampas nyawa orang lain. A. Bagian delik atau bestandin. Van Held delik meliputi: yang pertama, terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang ketiga, harus dibuktikan di pengadilan. Lalu yang keempat, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Selanjutnya B. Elemen atau unsur delik. Elementen van delik. Nomor 1, tidak terdapat dalam rumusan delik. Nomor 2, hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan. Nomor 3, harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap rumusan delik. Lalu yang nomor 4, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Nomor 5, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Selanjutnya, teknis atau cara merumuskan tindak pidana. Nomor 1, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya, misalnya pasal 351, pasal 297, dan pasal 184 KUHP. Nomor 2, hanya menentukan unsur-unsur tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Contohnya pasal 281 dan pasal 305 KUHP. Yang terakhir, nomor 3, yaitu memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya, misalnya pasal 362, 372, dan 378 KUHP. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.